Selamat pagi semuanya. Pagi, Selamat Kak. pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Pagi, Kak. Oke, wah semangat banget nih teman-teman ya. Gimana kabarnya hari ini? Andreas sehat, Andreas? Sehat, Kak. Sehat. Adiaka gimana, Adiaka? Puasanya lancar? Lancar, alhamdulillah. Lancar, alhamdulillah. Oke. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali di Lip Classroom. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai, tentunya ini akan relate sama kalian. Nah, kalian ini di sini kan mahasiswa ya. Kira-kira mungkin ketika kalian nanti akan memberikan presentasi ini kalian menggunakan media apa? Kasih ada dong Kak. tuh. Apa, Andreas? PowerPoint biasanya, Kak. Oke, PowerPoint. Nah, selain itu tentunya ada nggak yang pernah desain visual PowerPoint? Kak. Atau kalian Pernah. jadi tidak terlalu memperhatikan itu? Pernah, Kak. Kalau ada yang desain pernah, PowerPoint. coba yang pernah kasih vote, yang nggak pernah kasih emoticon lainnya, emoticon nangis mungkin. Coba yang pernah kasih emoticon love di ini, saya mau lihat. Oh ada, oke. Andika belum pernah, oke. Andreas juga, oke. Terima kasih teman-teman yang telah memberikan emoticonnya. Nah, untuk hal-hal selanjutnya mungkin nanti ketika ingin berbicara menyampaikan sesuatu, coba gunakan fitur raise hand atau emoticon gitu ya. Suara saya terdengar jelas ya, coba kalau misalnya suara saya terdengar jelas, mungkin boleh dikasih reaction lagi dengan thumbs up. Coba. Oke, terima kasih teman-teman atas reaction-nya. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai bagaimana mendesain PowerPoint menggunakan prinsip desain. Jadi kita akan mendesain visualnya. Nah, tapi sebelum itu ada nggak teman-teman yang punya pengalaman mengenai desain yang kurang baik? Salah satu dari kalian mungkin boleh sharing ke kami semua. Coba raise hand dulu. Ya. Ke siapa? Ya, silakan langsung berbicara. Oke, Aditya Yulianto. Bagaimana, Ya. Aditya? Iya, Kak. Saya pernah mendesain yang kurang baik. Jadi saya baru menyadari ketika tulisannya terlalu banyak dalam satu slide, Kak. Kalimatnya, teksnya. Menurut Ya. Aditya kurang baik ya. Ya. Nah, oke, sekarang teman-teman bisa cek di chat box-nya. Saya sudah kirimkan link dari Mentimeter. Nah, Mentimeter ini apa? Nanti kan akan mengungkapkan menurut kalian kira-kira bagaimana presentasi atau desain visual PowerPoint yang kurang baik. Nah, coba kalian tuangkan seperti apa desain yang tidak baik menurut kalian. Oke, di sini sudah masuk 6 jawaban, 6 sharing dari teman-teman. Terima kasih teman-teman udah sharing mengenai pengalaman kalian. Jadi di sini ada yang bilang saya terlalu banyak, tidak menggunakan prinsip desain pesan, ada yang objek dan desain berpadunya itu kurang harmonis, habis itu juga warna terlalu gelap atau kontras dan berbagai macamnya. Habis itu ada juga satu slide, selain banyak tulisan satu slide, habis itu juga penggunaan warna, teks dan background bertabrakan, membuat matanya kurang enak untuk melihatnya. Yap, benar banget teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah sharing mengenai pengalaman-pengalamannya, gitu kan. Ini akan kita bahas, cuman sebelum kita bahas lebih dalam, teman-teman mungkin bisa mengisi lagi Mentimeternya, akan saya bagikan di chat box. Ya. Bentar. Nah, kali ini mengenai bagaimana
desain yang baik menurut teman-teman. Desain visual yang baik menurut teman-teman dalam konteks mendesain PowerPoint. Sebisa teman-teman aja, sepengetahuan teman-teman aja, langsung ditulis di Mentimeter ini. Oke? Oke, sudah masuk lagi 5 pertanyaan jawaban di sini dari sharing teman-teman. Yang pertama adalah pintar memilih objek yang menarik dan arti pandang. PowerPoint tidak simple. PowerPoint-nya simple, menggunakan ilustrasi yang sesuai dengan isi pesan, desain visual yang seimbang antara visual dan verbal, perpaduan warna yang juga serasi, tidak memasukkan terlalu banyak kalimat dalam satu slide, serta tidak memasukkan berbagai macam objek yang tidak terlalu penting ya pada slide ini. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman atas sharingnya. Di sini akan jadi bahan belajar kita semua. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mendesain PowerPoint bukan prinsip Zen. Tapi sebelum itu mungkin kita akan ada games terlebih dahulu ya. Nanti di sini teman-teman bisa menggunakan chat box-nya menuliskan jawabannya. Nah, games ini adalah tebak kata melalui gambar. Oke, langsung aja kita kasih coba contoh ya. Nah, ini percobaannya. Di sini ada gambar, cuman i-nya hilang dan ada gambar juga, cuman pa-nya hilang. Kira-kira gambar apakah ini? Coba jawab di chat box. Bagaimana teman-teman? Oke, buku. Ada yang bilang buku, apalagi? Buku. Oke. Coba langsung kita lihat aja ya. Betul, buku. Nah, next lagi ya. Kita mulai sekarang beberapa games yang mungkin biar teman-teman bisa lebih fokus nih. Yang pertama, apa ini? Ada lab sama apa ini? Siapa yang bisa menjawab? Yuk. Jawab langsung. Laptop. Wah, benar laptop. Oke, next nomor 2. Kita ada 2 soal saja ya di sini untuk fokus teman-teman. Apa nih? Coba ada yang bisa menebak lagi? Kira-kira ini apa? Tadi Andrea sudah benar. Keyboard, betul sekali. Oke. Ya, itulah beberapa games dari hari ini. Nah, kita langsung saja ya masuk materi. Tentunya teman-teman pasti juga udah segar, biar fokus lagi, biar lebih interaktif. Nah, ini dia tentang mendesain PowerPoint menggunakan prinsip Zen. Jadi teman-teman di sini akan mendesain PowerPoint dengan menggunakan prinsip Zen. Seperti apa itu prinsip Zen? Oke, coba kita next. Nah, jadi sebelum kita belajar lebih dalam, ada tujuannya teman-teman mempelajari pelajaran ini. Yang pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu membuat desain PowerPoint berdasarkan prinsip Zen. Jadi nanti kalian akan praktik. Nah, praktik ini tentunya menarik, kalian bisa menggunakan ilmu ini secara konkret gitu kan. Nah, habis itu juga di tujuan khususnya kalian akan mampu menjelaskan mengenai pengertian prinsip Zen dalam desain PowerPoint dan juga mampu untuk menyelidiki elemen dari prinsip Zen itu sendiri. Nah,
apa itu prinsip Zen? Teman-teman di sini ada yang pernah mendengar prinsip Zen? Coba bisa di-unmute dan jawab. Bagaimana? Ada yang sudah tahu? Saya raise hand, Kak. Raise hand. Oke. Silakan. Siapa nih, Kak? Aditya ya tadi ya. Aditya. Ya. Oke, baik Kak. Jadi kalau menurut saya itu yang pernah saya dengar, presentasi Zen itu presentasi yang singkat dan sederhana, Kak. Oke. Ada lagi? Oke, terima kasih Aditya. Dari Yoda mungkin bisa memaparkan menurut Yoda presiden yang Yoda pahami aja sejauh ini. Apa mungkin belum pernah dengar? Bagaimana Yoda? Kurang tahu, Kak. Oke, nggak apa-apa. It's okay, karena kita akan belajar di hari ini. Langsung saja. Jadi prinsip Zen itu adalah merupakan prinsip yang dikemukakan oleh Gary Renault pada buku panduan presentasi terbaik. Gitu. Terdapat 7 prinsip desain presentasi Zen. Nah, 7 prinsip ini harus kalian ingat benar-benar ya. Oke, yang pertama ada signal to noise ratio. Nah, jadi ini adalah memperhatikan perbandingan antara yang penting, gitu kan, sinyal dengan yang tidak penting. Gitu. Jadi harus diperhatikan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Tapi sebelum itu kita bisa lihat di sini, saya memiliki contoh. Sebentar lebih dalam kita ada contoh mengenai PowerPoint, gitu kan, PowerPoint tertentu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat PowerPoint-nya sekilas. Nah, ini akan jadi masalah yang akan kita pelajari karena kita akan menggunakan problem based learning. Kita lihat di sini sudah ya, teman-teman sudah lihat. Ini sekali lagi ini adalah contoh dari PowerPoint-nya. Ya, dari desain visualnya kita harus perhatikan bagaimana dibuatnya desain visual ini ya. Apakah ada prinsip Zen? Nanti mungkin teman-teman bisa kita bedah bareng-bareng. Karena di sini adalah masalah yang akan kita pelajari seperti itu. Nah, seperti itu. Sudah ya, sangat bervariasi. Oke, balik lagi ke materi. Jadi yang namanya sinyal to noise ratio itu adalah memperhatikan perbandingan antara yang penting dan yang tidak penting. Nah, jadi di sini poinnya adalah gambar yang tidak penting akan membuat desain menjadi tidak enak untuk dipandang dan membuat desain menjadi terlihat penuh tanpa ada makna tertentu. Ini adalah salah satu contohnya. Coba langsung saja mungkin saya tunjuk Adiaka. Nah, Adiaka ini kira-kira bisa nggak membedakan mana elemen yang penting dan tidak penting? Ini adalah contohnya ya. Bagaimana Adiaka? Menurut saya yang nggak penting tuh di bagian itu tuh yang ada gambar, yang ada visual tangan itu menurut saya tidak penting. Oke, ada lagi? Sama yang itu tuh yang ada itu kayak objek, bukan sih, objek yang ada bacaan priorities itu juga nggak penting menurut saya. Oke. Apakah benar nih? Coba, terima kasih ya Adiaka ya. Apakah benar dari jawaban Adiaka tadi? Kita coba lihat. Ini adalah contoh yang kurang baik. Nah, kita akan melihat bagaimana contoh yang baik. Nah, benar sekali. Kalau misalnya di sini teman-teman mungkin bisa melihat bagaimana sebaiknya ya gambar dari background-nya ini harus di-full-kan. Habis juga tadi yang gambar tangan yang kira-kira tidak ada maknanya itu lebih baik tidak digunakan. Nah, adanya gambar dari wanita ini yang membuka buku tentunya juga relate dengan dari isi tersebut gitu kan. Seperti contohnya itu ada tulisan mengenai bagaimana orang-orang ini mengambil notes-nya dan di situ divisualisasikan dengan baik. Oke, selanjutnya. Sebelum itu ingat ya, baik-baik ya, kita akan mengingat selalu mengenai sinyal to noise ratio itu adalah buanglah gambar yang tidak penting. Sip. Selanjutnya adalah picture super priority. Yaitu adalah memprioritaskan gambar yang akan menjadi prioritas tentunya. Nah, jadi desainer harus memahami agar gambar yang akan dijadikan prioritas itu jelas terlihatnya gitu kan. Nggak mungkin semua gambar atau elemen dalam desain menjadi prioritas. Nah, hal tersebut dapat dilihat dengan tujuan dari pembuatan desain tersebut. Mungkin kalau misalkan desain tentang gambar
otomotif, misalnya gambar mobil ya, mobil yang lebih diperlihatkan daripada pemandangannya dan untuk berbagainya. Nah, ini masih jadi contoh lagi. Nah, kira-kira mana yang menjadi prioritas dari gambar ini? Dari Andreas mungkin bisa berpendapat, bagaimana Andreas? Mungkin karena ini mengenai visual, yang menjadi prioritas adalah gambar yang menampilkan secara grafis, bukan huruf ya. Jadi background-nya dibuat lebih penuh dengan gambarnya, sedangkan tulisan diberikan space yang sedikit kecil, karena yang paling penting adalah bagaimana visual tersebut disampaikan gitu. Oke, terima kasih Andreas. Coba kita lihat apakah Andreas ini benar atau tidak. Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi gambarnya ini lebih di spotlight gitu kan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan sepertinya sebelumnya. Jadi gambarnya ini akan menjadi hal utama dalam mendesain visual gitu kan. Jadi ini sudah prinsip kedua ya, kita sudah masuk dan cukup benar tadi Andreas yang disampaikannya. Nah, kata kunci dari picture super priority adalah pilihlah gambar sesuai prioritas. Mana yang diprioritaskan dari desain tersebut. Nah, soal konteks tadi gitu kan tentang bagaimana diisinya itu adalah encourage people to take notes gitu kan, dan ini gambarnya cukup jelas dan clear dan memvisualisasikan apa yang ingin diprioritaskan. Oke, empty space. Selanjutnya empty space. Nah, empty space itu apa? Menghindari memasukkan desain yang tidak memiliki makna tertentu untuk memenuhi presentasi. Jadi mungkin kalau tadi kita lihat dari kasus yang sudah saya share gitu kan, coba kita balik lagi ke kasusnya mungkin bisa. Nah, di sini ada banyak gambar ya. Sangat banyak sekali. Nah, tentunya ada gambar-gambar yang tidak terlalu berhubungan, ya kan? Nah, jadi intinya adalah menahan rasa gatal untuk memasukkan semua visual dalam slide presentasi. Mungkin ada yang berpikir bahwa banyak gambar lebih bagus, tentu tidak, karena akan menjadi kurang baik dalam penampilan visualnya. Nah, ini contohnya. Di sini sangat ada sekali gambarnya dari teman-teman, bisa lihat ada gambar mana, ada gambar laptop segala macam gitu kan. Ini contohnya, dan yang baik itu adalah seperti ini, clean, jadi bisa terlihat jelas. Di tujuannya kalau dilihat sebelumnya sangat padat sekali. Sekali lagi tujuannya sangat padat sekali dengan gambar di kiri kanannya, tapi di sini lebih clean, lebih enak untuk dipandang gitu. Nah, kata kunci dari empty space ini adalah jangan memasukkan semua desain di slide presentasi. Pilihlah gambar-gambar atau desain visual yang memang perlu dan jangan sungkan untuk menyisakan empty space. Kontras. Nah, memasukkan pembedaan dengan kontras untuk menegaskan hal yang penting gitu kan. Jadi pembeda antara atau penegasan suatu objek gitu kan, bisa dalam bentuk teks dengan objek dan lain-lainnya gitu kan. Dengan memperhatikan pemilihan warna, jarak, font dan penempatan objek. Nah, ini contohnya. Ada yang bisa menyampaikan pendapat mengapa ini kurang baik untuk kontrasnya? Mungkin langsung saya tunjuk saja di sini ada Yoda. Bagaimana Yoda pendapatnya? Menurut saya dari teksnya sih Kak, yang berwarna merah, karena terlalu menabrak dengan background teksnya dan gambarnya. Oke. Apakah benar Yoda? Terima kasih ya Yoda telah menjawab. Kita lihat apakah benar. Yap, benar sekali. Ternyata tadi teksnya berwarna merah, namun ada shape yang cukup turun transparannya, berwarna hitam, dan itu sangat membuat tidak enak untuk dilihat, jadi kontras gitu kan. Nah, kalau misalnya warna putih dipadukan warna gelap, itu tadi background-nya gelap, ada shape yang berwarna gelap dan tulisan yang terang, itu akan lebih baik kita baca, jadi lebih jelas terlihatnya gitu ya. Jadi kata kunci dari kontras ini adalah tonjolkan hal yang penting dengan kontras. Nah, habis itu ada proximity dan alignment. Nah, proximity adalah prinsip yang menjadikan objek terlihat lebih tertata dengan mengatur jaraknya, dan alignment adalah prinsip yang membantu objek dapat terlihat lebih presisi dan membuat tampak yang harmonis. Nah, bisa dilihat lagi di sini, teman-teman. Di sini terlihat kurang presisi dengan gambar logo yang terlalu besar, habis itu judul juga yang terlalu kecil, dan gambar teks yang mengenai pengajar dan pengembangan juga terlalu besar. Itu seharusnya bukan menjadi spotlight, tapi jika diubah, nah harusnya seperti ini. Ya, presisinya antara tulisan desain PowerPoint-nya itu sangat rapih gitu kan. Penempatannya juga cukup jelas.
Nah, kata kuncinya adalah aturlah tata objek dan aturlah objek lebih presisi agar lebih harmonis. Dan yang terakhir adalah repetition. Melakukan pengulangan pada objek agar berhubungan satu dengan lainnya, gitu kan. Jadi ini adalah indikasi bahwa desain tersebut merupakan satu kesatuan. Kalau misalnya desainnya beda-beda, ketika mendesain PowerPoint visualnya, itu akan, ini slide yang mana, ini PowerPoint beda lagi kah, atau bagaimana. Cuma kalau misalkan sama, misalkan ada warna yang sama, atau ada objek yang sama, itu akan membuat tampak lebih baik. Nah, contohnya ini, misalnya, ini adalah gambar yang beda-beda, jadi kesatuannya cukup bikin pusing, sedangkan yang ini gambar lebih rapi, warnanya juga jelas, ada merah, hitam, yang hanya merah, hitam. Gitu, seperti itu ya. Juga kalau teman-teman perhatikan di sini, dari slide yang tadi saya tampilkan, itu saya menerapkan prinsip-prinsip itu, misalkan berkelanjutan, contohnya selalu menggunakan warna biru, dan menggunakan, bisa dibilang, mungkin bagian-bagian yang sama untuk menunjukkan sesuatu. Nah, terima kasih, mungkin sekian yang saya paparkan dari sini. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan, kita akan berdiskusi sedikit mengenai tadi kasus yang sudah coba saya berikan. Saya akan membuka kembali kasus yang tadi. Kita coba berdiskusi dari hal tersebut ya. Oke. Nah, di sini saya minta teman-teman untuk aktif juga. Coba kita beri contoh. Dari sini, kira-kira prinsip apa yang kurang terpakai? Kita ada masalah nih dari PowerPoint ini. Sebaiknya itu seperti apa sih? Yang mau mengemukakan pendapatnya mungkin boleh langsung di-unmute aja, yang dengan baik. Saya Kak, seperti itu langsung saya persilakan berbicara dan bisa menyampaikan pendapatnya. Yuk, siapa? Saya Kak. Oke, Andika dan Andreas tadi ya? Iya. Oke, boleh Andika terlebih dahulu ya. Sabar Andreas. Oke, silakan Andika. Apa lagi kira-kira? Di slide PPT ini mungkin masuk ke prinsip kontrasnya kayak masih kurang bagus menurut saya. Jadi nggak jelas gitu antara gambar pemandangan sama kalimat yang ada di dalam slide itu tuh nggak tampak, nggak kontras gitu loh Pak. Oke, terima kasih Andika. Bagaimana Andreas? Apakah Andreas setuju dengan pendapatnya Andika atau Andreas punya pandangan lain selain yang tadi Andika sebutkan? Setuju dengan Andika, tapi juga ditambah pendapat saya pribadi. Mungkin tadi kan ada signal noise to ratio ya, di mana hanya gambar yang penting yang ditampilkan gitu kan. Nah di sini gambarnya sih tidak nyambung sama sekali sama isi pesannya, jadi tergolong ini gambar tidak penting jadi background, dan benar kata Andika, tidak kontras, jadi tulisannya sulit dilihat dan juga terlalu penuh tulisan dalam satu slide, sehingga tidak ada namanya empty space, begitu. Oke, terima kasih. Oke, betul sekali. Nah, ini saya jalan-jalan lagi ya, mengiringi slide-nya nih. Kita jalan-jalan lagi, lihat slide per slide, gitu kan. Ada yang gambar pemandangan, ada yang gambar kereta, ada yang warna putih, gitu kan. Ada yang background gambar gedung lagi, habis itu juga ada yang warna biru. Kira-kira prinsip apa nih yang jadi masalah di sini? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana teman-teman? Saya Kak. Oke, Andreas lagi, silakan Andreas. Menurut saya yang jadi masalah sini selain tadi kontras dan gambar yang tidak nyambung dengan isi pesan, di sini terjadi perbedaan konsep setiap slide atau tidak ada repetition, sehingga setiap slide terkesan berbeda dan tidak saling berhubungan materinya. Seperti terpisah-pisah, padahal ini masih satu pembahasan seperti itu. Oke, terima kasih Andreas, betul sekali. Ini adalah yang jadi masalah juga. Kita akan belajar dari masalah yang ada, yaitu problem-based learning, dan masalah itu adalah bagaimana desain ini belum sebaiknya seperti
desain visual presentasi Zen gitu. Terima kasih, good job Andreas. Nah, itu saja mungkin. Ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Masih ada, bagaimana? Pak? Apa boleh bertanya? Silakan. Pengen nanya sih Kak Akram, jadi dalam menyampaikan sebuah presentasi, tentunya kan ada banyak informasi yang ingin disampaikan Kak. Jadi misalkan ada informasi yang benar-benar itu harus diletakkan secara verbal gitu di dalam slide, tapi banyak banget. Nah, bagaimana mensiasati hal tersebut, tapi juga tidak mengganggu tampilan di dalam PPT-nya itu nggak jadi kurang menarik, jadi tetap lebih menarik, tapi informasi yang disampaikan juga lebih jelas. Gimana Kak? Oke, nah terima kasih Andika atas pertanyaannya. Mungkin tadi Andika sudah bercerita ya banyak teks dari ini. Apakah teks tersebut bisa dipenggal-penggal, Andika? Ada dua kemungkinan sih Kak, bisa atau enggak. Misalkan teks informasi yang pengen disampaikan itu mengenai persyaratan. Persyaratan kan nggak bisa dipenggal tuh, gitu kan. Nah, itu bagaimana Kak mensiasatinya? Apakah harus bikin slide yang banyak Kak, atau bagaimana? Oke, nah berarti tadi misalnya contohnya tentang persyaratan ya, persyaratan itu misalnya ada nomor 1 sampai 10 gitu. Ya. Tuh. Nah, apakah dari menurut Andika kira-kira masalah nggak kalau misalnya itu dibagi menjadi mungkin 5-5 seperti itu? Kalau menurut saya pribadi sih nggak masalah Kak, tapi mungkin nantinya di slide selanjutnya ide untuk mendesainnya sedikit ada habis gitu kali ya. Oke. Karena kan banyak gitu slide-nya gitu Kak. Oke, ya benar sekali. Nah, memang jika tadi dilihat dari prinsip yang sudah dipaparkan, lebih baik tonjolkan mana yang menjadi prioritas dari teman-teman. Nah, kalau misalnya tadi dari kasus Andika itu ada 10 pertanyaan yang mungkin bisa dibagi. Tentunya salah satu prinsip yang terakhir tadi Andika hafal prinsipnya apa namanya? Untuk sama semua? Repetition. Oke, repetisi. Jadi kalau misalnya mengatasi masalah Andika sudah tadi dibagi 2, terus takut khawatir desainnya habis nih. Kayak misalkan, aduh nanti nyari desainnya beda, apalagi kira-kira dengan repetisi itu jadinya seperti apa Andika? Oh iya Kak, berarti dengan adanya repetisi jadi kita masih bisa berpatok sama desain sebelumnya Kak ya, di slide sebelumnya. Jadi nantinya di desain yang pengen kita desain sekarang ada sedikit kesinambungan gitu Kak ya. Berarti Ya, betul sekali. Itu jawabannya benar sekali Andika. Sudah sangat bayar nih Andika ya. Jadi memang dibagi 2 dan menggunakan desain yang sama saja. Oke, terima kasih Andika. Sudah cukup jelas ya. Oke Kak Kram, makasih ya Kak. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan dari Lead Classroom hari ini. Sekali lagi untuk desain-desain yang tadi telah teman-teman pelajari, itu alangkah pentingnya jika diingat lagi dengan 7 prinsip desain Zen tadi, karena itu sangat membantu kalian. Yang pertama dari signal to noise ratio, habis itu juga menggunakan picture super priority, dan juga selanjutnya ada yang namanya empty space, hingga teman-teman bisa menggunakan repetisi bahwa ini adalah suatu kesatuan. Nah, ini penting banget untuk teman-teman praktikkan dan implementasikan di pembuatan PowerPoint dari teman-teman. Nah, habis ini kita akan ada tugas untuk membuat PowerPoint, tapi sebelum kita masuk ke tugasnya akan ada tes untuk kalian untuk mengukur apakah kalian cukup belajar dari kegiatan pada hari ini. Nah, mungkin akan di-share di chat box mengenai link tesnya. Kita menggunakan platform quizzes. Jadi teman-teman bisa langsung isi di situ ya. Nah, ini dia teman-teman. Saya tampilkan skor teman-teman. Jadi teman-teman isi dengan baik, mendapatkan skor terbaik. Saat ini Yoda memimpin. Ayo, coba diimplementasikan dengan baik apa yang tadi sudah kalian pelajari ya.
Oke, Andrea sudah selesai nih. Wah, saya tertinggi. Wah, Ya, tidak dikalahkan sama Andika. oke, sudah selesai 2 orang. Yap. Aduh, saya kalah Kak sama Kak. Gak apa-apa, namanya juga belajar. Lebih belajar lebih baik lagi ya. Kok Dit bisa Oke. Wow, Adiaka jadi peringkat pertama disusul oleh Aditya, Andika, Andreas, dan Yuda. Oke. Selamat buat teman-teman yang sudah menyelesaikan kuisnya, dan setelah berakhir kuis ini berarti berakhir juga kegiatan Flip Classroom pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga ilmu bermanfaat dan bisa ditanyakan di grup jika masih ada pertanyaan lebih lanjut. Oke? Sekian mungkin. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kakang. Terima kasih, Kak.